yang bertema Peran Ibu dalam Mendidik Generasi Alpha. Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Kali ini kita akan mengenal dan belajar bersama narasumber yang hebat, yaitu Ibu Dr. Tidan Dinasti, MPD. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Pada pagi hari ini Allah memberikan satu nikmat sehingga kita semuanya diberikan kesehatan dan bisa bersama di sini menyaksikan anak-anak dalam keadaan sehat. Kita bersama bertukar pikiran ya, share saja terkait dengan bagaimana mendidik generasi Alpha. Ada beberapa hal di mana anak-anak itu secara usia 0 sampai dengan 7 tahun semuanya akan mengikuti orang tuanya. Jangankan 0 sampai dengan 7 tahun, mulai dari anak saya SMA dan lain sebagainya, saya selalu bilang sama bu guru saat itu, pembelajaran ketika kita bersama anak, mulut itu tidak cukup, tapi modal ini adalah yang dilihat oleh anak. Jangan lihat HP, orang tuanya lihat HP. Sholat, orang tuanya sholatnya nanti. Ngaji, orang tuanya tidak bisa. Nah, ketika kita ngomong ini beberapa slide, kita ngomong alpha. Z saja belum terselesaikan masalah. Milenial juga begitu. Nah, ketika kita ngomong alpha lebih parah lagi. Kenapa? Karena tidak dalam kandungan slide, Mbak. Ini mungkin beberapa gambar gitu ya. Kita ngomong ciri generasi alpha. Lahirnya sudah pasti dia sudah mulai dengan gadget. Di dalam kandungan dia sudah paham gadget. Kenapa? Direkam dari siapa? Ibunya. Sehingga masalah yang sering saya jumpai anak-anak sekarang, Bu Ida, anakku sudah 2 tahun, anakku sudah 1 tahun setengah, kok tidak bisa bicara? Apa yang membuat anak-anak ini tidak bisa bicara dan lain sebagainya? Kembali lagi, dia semuanya lahir rekamannya sudah teknologi. Begitu berandal, yang dipegangkan ibunya supaya gak rewel adalah HP. Komunikasi orang tua juga kurang, sehingga peran sekolah sesungguhnya di sini adalah menyeimbangkan sekolahan yang tepat, yang memenuhi kebutuhan anak, tidak harus dalam artian harus bisa baca dan lain sebagainya. Itu bertahap. Anak saya 3-3-nya, khususnya yang kedua mungkin meninggal gitu ya. Yang kedua, 1 dan 2, semua konsep baca, hitung, tulis itu terekam di SD, di TK. Membaca yang sesungguhnya juga di SD. Maka saya carikan SD yang 1 kelas, gurunya 2. Bukan berarti dia tidak bisa membaca, tapi masalahnya dia harus dihabiskan. Apa buktinya? Sampai dengan dia SMA, sampai dengan sekarang dia kelas 3 SD, dia tahu kapan harus belajar, pegang HP dan lain sebagainya. Masalahnya lewat sudah. Kenapa? Masa anak-anak ini memang masa bermain. Nah, ketika di TKA usia 1 candi gitu ya, pertama kali sekolah yang mengadakan sebuah konsep di mana sekolah lain sudah menggunakan sekat-sekat, kita tanpa stop. Bermain dan bermain. Seolah-olah anak itu bimbingan terus, kapan bisanya. Itulah cara anak belajar. Dari mana? Ya dari bermain. Seperti itu. Kerjanya anak usia dini, ya bermain. Bukan dia harus belajar seperti apa, tapi dari bermain itu ada nilai-nilai edukasi. Membacanya melalui dengan cara dia bermain, memotret semuanya. Oke, slide selanjutnya, Mbak. Nah, ini neuron cermin ya. Stop. Kenapa saya bilang anak-anak sekarang itu sudah pegang begitu lahir, dia dikasih Android, dia sudah tahu caranya, karena dia sudah merekam sejak masih di dalam kandungan. Ibunya senang lihat TikTok, anaknya juga jadi senang TikTok. Ibunya senang main HP, apapun yang ada di situ, ini terekam 30% loh, seperti itu. Neuron cermin ini
ini kerjanya di sini nih, di otak, di bagian depan sini, kan di sini ada neuron, ada akson yang membentuk jaringan-jaringan. Sehingga tanpa gambar yang ada di sini gitu ya. Hamil pegang HP, menyusui pegang HP, dengan bapak ibunya pegang HP, tidur pun anaknya dinona-bobokkan dengan HP. Maka yang terjadi ketika anaknya kecanduan HP, marahnya ke anaknya, sulit mengobati. Anak saya yang sekarang kelas 3 SD, di usianya dia menuju 3 tahun, kecanduan HP. Saya butuh waktu 8 bulan mengobati. Satu rumah dilarang ada HP, mengobati itu lebih susah. Karena begitu HP diambil, nangisnya kayak orang kesurupan. Kenapa? Mamanya kerja, ayahnya kerja di rumah, sama Yangti, sama Yangkong daripada Raya, kasihlah teh. Mantap sudah, gitu ya. Ada namanya seolah-olah aturan jalan. Ternyata begitu HP itu mati, nangisnya bisa bolong-bolong dan lain sebagainya. Saya butuh waktu 8 bulan benar-benar menyembuhkan cara berpikirnya. Konsisten satu rumah dilarang anak melihat HP. Sama dengan nyampe nanti 2 minggu pertama relanya nggak karuan. Minggu berikutnya nggak karuan dan lain sebagainya. Oke, saya selanjutnya Pak. Nah, ini loh karakteristik generasi alpha. Dia lebih pintar, lebih percaya diri, adaptif terhadap teknologi, tapi ada hal-hal di sini di mana anak-anak generasi alpha akan lebih susah lagi diatur karena dia sudah bisa belajar sendiri lewat teknologi. Itu seperti itu. Slide selanjutnya. Bisa nggak? Coba lah. Sudah saya linkkan dengan HP. Nah, di sini ada beberapa tampilan untuk bisa nggak? Nggak bisa. Oke, sinyalnya nggak bisa. Nggak apa-apa. Bisa ya. Ini kok nggak bisa tampil ya? Kenapa nggak bisa tampil? Oke, Ibu mungkin mana ini? Ada slide, ada mama, enggak. Ibu pernah melihat mungkin di TikTok ada yang namanya Sabira, gitu ya? Tidak mau tampil di sana. Ini bisa. Nah. Ini ada beberapa yang saya pikir, mohon maaf, saya pikir langsung buka slide-nya. Ada generasi alpha zaman sekarang. Kalau Ibu lihat di TikTok-nya ada Sabira, anak kecil pintar banget komunikasinya. Kemudian ada lagi banyak sekali kalau Ibu jumpai di Instagram atau dimanapun anak-anak yang mulai bermain TikTok, joget-joget TikTok. Tapi ada banyak juga anak-anak yang tetap hafalan Quran. Usianya 2 tahun sampai dengan dia usia balita dan lain sebagainya. Slide selanjutnya aja Mbak. Bisa? Mungkin tidak ada tuh ya. Nah, Ibu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Apakah kita siap menghadapi anak yang lebih mahir ketika menggunakan HP? Kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan anak yang sudah terlalu asik dengan handphonenya? Bagaimana juga kita bisa sabar menghadapi anak-anak yang dia sudah benar-benar ketika diajak berbicara lebih asik dengan gawainya, entah itu TV-nya, entah itu handphonenya dan lain sebagainya. Slide back next. Mendidik anak generasi alpha, istilahnya yang pertama pastikan kita menanamkan cinta Quran.
Apapun itu Bu, walaupun dia pegang HP, apapun itu, hafal Quran, hafalan surat-surat pendek itu wajib. Wajib Bu, gitu ya. Anak saya pegang HP, iya. Tapi ada saat dimana dia harus berhenti HP dan dia mulai belajar menulis Arab. 2, hafalan Quran wajib. Kalau ngaji itu sudah keseharian, setiap hari adalah mengaji. Kapan waktu yang tepat? Maka waktu yang tepat adalah perjanjian kita dengan anak. Yang kedua, sekarang kita mesti sopan dan santun Bu. Anak-anak sekarang karena teknologi jadi lari sopan dan santun. Kenapa? Sudah semuanya itu dianggap seperti yang dia lihat di YouTube. Hilang semuanya. Coba amati aja. Ada orang tua apa sudah network kedorong lewat, gitu ya. Salam hilang kabeh, gitu ya. Gayanya sudah gaya-gaya moderat, gaya-gaya liberal, gaya-gaya negara yang ada di luar sana. Nah ini ngaruh nantinya. Yang ketiga, ketika kita kemauan berjuang anak kadang mulai sejak dini begini kita sebenarnya sudah mulai bisa melihat bakatnya, tapi kita senangannya kasih HP, kembali lagi ke HP. Apa sih sebenarnya bakat anak dan lain sebagainya? Ketika dia suka melakukan aktivitas yang murah-marih, pasti dia pasal. Mainan di kamar, pastikan tidak ada TV di dalam kamar, rusak sudah. TV semampu kita beli berapapun TV, hindari di kamar ada televisi. Kenapa? Anak itu akan dinambahkan dengan yang namanya TV. Apa yang ada di kamar biarkan saja, mainan Lego, buku, karena di situ nanti dia akan bergerak terus. Dibandingkan dia nanti pegang HP. Melarang pegang HP, tapi anak tidak dikasih senjata lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bersosialisasi. Sekolah. Nah, ini peran sekolah sekali lagi. Tidak bisa bicara di rumah karena ibu sekarang itu kalau saja ngomong anaknya tidak semuanya ya. Seperti itu. Kenapa? Kita wanita karir nih, misalnya seperti itu. Saya ajar seperti itu. Sampai di rumah capek. Kalau sudah capek, anak rela bawaannya kita marah. Rumah nggak benar marah. Padahal ada waktu quality time ketika kita biasanya di rumah. Sudah nomor satu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan anak supaya anak ini tidak cenderung berbicara dengan siapa satunya. Ngobati lebih susah sudah, gitu. Maka yang dilakukan banyak komunikasi. Dan ketika komunikasi di sini ada tulisan lagi, lebih dikenal dengan screen time, aturan main di rumah ini. Seringkali ketika kita bersama anak kita lupa ada aturan di dalam rumah. Kapan kamu belajar? Bu, kapan waktu yang tepat? Sejak anak saya umur 2 tahun adalah waktu yang tepat berkomunikasi dengan dia. Sejak lahir sampai dengan 2 tahun, jangan dipegangkan HP dulu sebelum dia bisa ngomong. Kenapa? Rusak, Bu. HP ini benar-benar merusak komunikasi. Terus kalau sudah bingung di sekolah kan, Bu, anak saya tidak bisa ngomong. Nah, sebelum terjadi itu, jangan dipegangkan HP dulu yang bagus ya nanti sampai dengan SD. Tetapi paling tidak ketika dipegangkan HP, cara berpikir ini sudah bagus. Kapan pegang HP? Berapa menit setelah itu? Kapan kamu harus bermain dengan semua alat-alat yang di rumah? Balok-balokan, terutama Lego sudah. Lego itu bagus sekali. Kalau cewek berarti dia ada mainan bongkar pasar dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling penting karena menjadi generasi alpha itu, ketika dia sudah ketagihan yang namanya teknologi yang di dunia HP, banyak sekali sampai sekarang pun, gitu ya, anak yang tidak bisa berbicara hanya karena HP. Berarti butuh waktu. Sementara sekolah masanya masa pandemi, berbicara lewat layar berbeda dengan ketemu dengan anak dan sentuhan guru terhadap anak.
lagi. Terakhir ya, ini sudah selesai terakhir. Oke. Ketika berbicara, eye contact, mata ketemu dengan mata. Wajib, Bu. Kalau marah, semakin marah tatap matanya, suruh duduk di depan, pegang tangannya. Sampai besar, dia itu lebih takut kalau mamanya sudah marah. Mas Irfan, silakan mama mau bicara. Kapan kamu punya waktu? Dia sudah mikir. Ini marah yang lebih menakutkan dibandingnya mamanya ngomel. Itu belum marah yang luar biasa. Tapi kalau sudah berhadapan dan saya pegang tangannya, dia akan menangis sekalipun dia SMA. Maafkan Irfan mama. Sudah tahu dia salahnya. Oleh karena 2 tahun 3 tahun. Kalau kita marah, dudukkan di depan, eye contact, pegang tangannya, hanya ada apa denganmu hari ini? Beri kesempatan dia berbohong, tidak apa-apa. Dia mencoba untuk berargumentasi. Salahnya di mana? Cukup tersenyum kalau sudah masih 2 tahun, tidak usah diamuk, rugi, Bu. Darah tinggi, diabetes, ternyata sembarang kali gajinya gak cukup digangat, tapi semuanya. Nah, setelah kita berhadapan, dia akan tahu, mesti mamaku marah. Nanti mak habis maghrib, kalau sudah dia gede, dia sudah bisa tahu waktu. Nanti mak habis bisa. Besok ya mak, aku tidur dulu, oke. Kalau sudah benar begitu, kalau masih kecil dia bisa langsung didudukkan. Semakin dia besar, dia tahu kalau dia punya salah, sudah duduk di depan mata, pegang tangannya, lihat matanya. Untuk apa sih sebenarnya komunikasi yang tidak bisa didapatkan ketika dia bersama teknologi? Saya suami pulang seminggu sekali. Saya kerja dari pagi sampai dengan sore. Belum lagi kemarin S3, saya jarang pulang ke rumah. Tapi kembali lagi, quality time ketika saya tinggalkan, anak-anak posisi sudah, istilahnya masnya sudah mondok, si yang kecil sudah SD kelas 3. Secara komunikasi, pembiasaan semuanya sudah jalan semua. Kapan belajar, kapan main, kapan tidur. Kalau dibiasakan sejak kecil, Masya Allah, belajar itu nggak ada bertengkar. Jam berapa, dan jam berapa. Nah, eye contact itu penting. Terakhir, kalau anak sudah mulai bisa berbicara, sudah mulai bisa diajak komunikasi, kalau megang HP, usahakan HP yang mendukung pembelajarannya dia. Mulai dia warna, bentuk, mungkin surat-surat Quran dan lain sebagainya. Untuk apa? Ini loh yang dibutuhkan anak, daripada dia belum ngerti apa-apa langsung dipegang HP. Tuh kalau nggak dipegangkan HP, anaknya tetangga juga pegang HP, maka bijak saja ketika memberikan HP. Yang bagus, ya memang kalau menurut pendapat saya, dia mau SD pegang HP, tapi anak alfa tidak bisa digitukan. Mau nggak mau dia pegang HP. Nah, sikapi kapan belajar dan lain sebagainya. Jangan dibiarkan anak dengan emailnya sendiri. Ini juga kasus, beberapa kasus anaknya sudah bisa bikin email sendiri, bisa buka Facebook sendiri. Orang tuanya tidak pernah ngecek HP. Duitnya banyak, jadi bisa belikan anaknya satu. Yang penting anaknya diam, selesai, tidak bisa. Oke, next Mbak, habis sebetulnya. Nah, kembali lagi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Zaman saya, nek sinau, isok diomeli 7 hari 7 malam. Jatuhkan gelas pecah. Hari ini dibahas, besoknya lagi dibahas. Gurunya, misalnya nggak bisa di kepala matematika, bahwa kamu besar gitu ya, dipukulkan di kaki, baik-baik saja. Kenapa? Karena zaman itu yang dibutuhkan seperti itu. Lah kalau zaman sekarang juga seperti itu, pergi.
harmonis dengan orang tua. Kenapa? Orang tua mengkritisi dari A sampai dengan Z. Sementara temannya bisa menjadi pendengar yang baik buat dirinya. Nah ini yang terlihat sekarang. Itu mulai zamannya milenial. Z belum terselesaikan, muncul alpha. Alpha belum terselesaikan, muncul nanti beta. Terus seperti itu. Nah kembali lagi, mendidik anak sesuai zamannya saya melihat memang tidak mudah. Tetapi mendidik anak sesuai dengan generasi Islam itu saja sudah yang jadi pegangan. Mau Y, Z, Alpha, Beta, pegangan kita satu saja, generasi yang Islami. Sudah tanamkan Quran, sudah selesai. Bu, apakah menanamkan Quran kemudian menjanjikan anak ini kemudian nanti ke depan dia akan menjadi soleh, menjadi seorang ustadz yang berhasil? Masya Allah, Allah itu ketika memberikan satu ujian di dalam kehidupan itu macam-macam. Anaknya ustadz, anaknya Pak Yai bisa hilang, gitu ya. Maksudnya hilang karakter, hilang iman dan lain sebagainya. Tetapi kewajiban kita, tugas sebagai ibu, ya, khususnya di rumah, sudah menanamkan itu semuanya. Saya kok percaya ya, setidak-tidaknya dia, ketika dia di dalamnya sudah pernah Quran, suatu saat dia akan kembali lagi. Kesesatan itu kan karena lingkungan, 70% lingkungan itu mempengaruhi anak-anak kita kalau dia sudah besar. Hilang sudah. Jadi kadang saya merasakan sendiri ketika dia di TK, SD, aman, SMP nih, udah mulai ketemu dengan teman-temannya, macam-macam. Pulang dari pondok baik-baik saja, ketemu seminggu saja dengan temannya, sudah, pakai pekerjaannya. Jadi seperti itu. Nah artinya apa? Memang proses mencoba dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia tahu nih, oh ya ini salah, oh ya ini seperti ini. Nah diskusinya dengan siapa? Bukan dengan temannya. Berani mengakui ke orang tuanya. Nah itu yang susah. Merokok misalnya. Bohong kalau saya bilang saya baik-baik saja tidak merokok, tidak SMA gitu ya. Enggak juga, mencuri-curi gitu ya. Cukup mamanya berbicara, Mas, kok mama mencium ada aroma yang berbeda? Perasaannya mama saja satu kali. Seminggu berikutnya, Mas, mama sepertinya apa deh dengan bau ini? Duduk, nanti aja Mas, habis bisa mulai berargumentasi. Tapi kemudian cukup kita berkata, kamu tahu ya Mas, di rumah ini tidak ada yang merokok. Kamu tahu ya Mas, resikonya merokok. Kamu tahu ya Mas, ini seperti ini. Sudah ya Mas, pikirkan sendiri. Seminggu saya lihat dia masih bergaya. Selanjutnya apa yang dilakukan? Dia hanya diam dan kemudian berhenti sendiri. Artinya apa? Komunikasi itu perlu. Semakin dilarang, di luar kamar merokok gak karuan, pasti itu. Nah daripada nyolong-nyolong, lebih baik diketahui oleh mamanya. Salahnya di rokok yang mana? Ya berkaya seperti itu. Daripada narkoba, ya biar pakai kayak ngono. Nah ya banding-bandingkan semuanya, ya biar semua. Tapi intinya adalah pada kesehatanmu kan. Dia sambil medot susunya dia akan mandul. Supaya dia tidak menyimpan dendam kepada kita. Supaya dia tidak membenci kita dan tidak tertanam di otaknya, mamaku suka marah-marah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan berbagi ilmu gitu ya. Untuk mengefektifkan waktu, mungkin sudah selesai ya Mbak ya? Oke. Selamat berjuang dalam mendidik generasi Islam. Saya lebih ke sana. Kenapa mendidik generasi apapun sudah dikalahkan dengan Islam? Mungkin kita sekarang bisa bertukar pikiran. Monggo. Gitu ya. Kembali ke moderator. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab bagi para orang tua Ananda. Jika ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Saya rasa sudah semua ya.
semakin tidak ada pertanyaan. Intinya kita semuanya tahu ini, gitu ya. Ketika mendidik, kemudian ketika menyekolahkan di sekolahan yang tepat ya Bu. SD, cari SD yang sesuai dengan karakter anak kita. Kalau saya lebih ke sana. TK yang sesuai dengan kebutuhan anak kita. SMA pun saya juga demikian, yang sesuai, karena yang bagus sekali gitu ya. Pondok mahal banget gitu ya. Tapi saya melihat ini tidak sesuai dengan karakter anak saya. Maka ini pasti tidak akan menjadikan bagus nih buat anak saya. Maka yang bagus yang bagaimana yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau di TK Aisyah 1 Candi, apa yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita? Oh, ada bermain balap di sana, ada impact di sana, ada apa lagi? Zona Calisto, ada science, itu seperti itu. Nah, artinya apa? Ini memfasilitasi kebutuhan daripada anak-anak kita. Untuk apa? Masuk kayak ngomong, keluar anak saya itu ngomongnya Masya Allah sampai saya kelelahan berbicara. Laki padahal ngomongnya luasnya banget seperti itu. Artinya apa? Mampu berkomunikasi dengan baik, mampu menyampaikan informasi, mampu mengkritisi walaupun kadang pegel-pegel dewe dengan gayanya dia komunikasi. Mama kan sudah bilang, kalian dibalik-balik, nah itu seperti itu. Oke, ada yang tanyakan Ibu dan Bapak? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Jika tidak ada yang bertanya, sekarang saya menyimpulkan materi yang sudah Ibu Ida sampaikan, yaitu permasalahan terbesar saat ini adalah teknologi. Secara usia 0 sampai 7 tahun, anak akan mengikuti orang tuanya. Dalam mendidik anak tidak cukup hanya omongan, tetapi dengan juga tindakan. Generasi Alpha lahirnya sudah pakai gadget. Kenapa? Karena dilihat dari perilaku ibunya sehari-hari. Awal belajar, anak usia dini itu bermain dan bermain. Anak bisa belajar bermain sambil belajar, dan juga ada neuron cermin terdapat di otak kurang lebih ada 30%. Jadi jika dekat dengan HP, maka akan mengalami kecanduan. Ada juga cara mendidik anak generasi Alpha, yaitu ada tanamkan anak cinta Al-Quran, ajarkan sopan santun pada anak, baik bantu anak untuk meningkatkan kemampuan dalam berjuang agar tidak mudah putus asa, ajari anak bersosialisasi, gunakan screen time, beri batasan waktu untuk bermain gadget. Pada anak 2-3 tahun, screen time maksimal 30 menit. Ajak anak untuk bermain bermacam-macam keterampilan dan kecerdasan. Lakukan komunikasi 2 arah. Beri anak permainan edukasi di gadget dengan memberi berbagai aplikasi yang membuat anak mengerti bentuk, warna, menirukan suara binatang, atau bisa juga hafalan surat-surat pendek. Dan selanjutnya ada menurut Ibu Ida, walaupun di generasi apapun, tetaplah beri pendidikan anak dengan cara Islami. Dan untuk ibu-ibu, jika setelah memarahi anak, jangan lupa untuk meminta maaf. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu dalam mendidik anak-anak generasi Alpha. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan juga solihah, serta menjadi kebanggaan orang tua kita. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk